Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, waktunya tinggal mepet ini, saya harus cepat sudah. Yang kedua itu mahiyat dunia. Apa itu? Dunia. Dalam pandangan tarjih yang disebut dunia, sebagaimana dalam hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu yang lebih tahu bagaimana tata cara mengurusi keduniaan. Kata Nabi, huwal umur allati lam yub'ats li ajrihal anbiya, adalah perkara-perkara yang bukan menjadi tugas apa? Nabi. Sehingga manusia diberikan kesempatan untuk berkreasi dan berinovasi. Sehingga dalam konteks keduniaan itu hukum asalnya apa Pak Bu? Boleh. Kenapa kok Muhammadiyah penting untuk memetakan ini persoalan agama, ini persoalan keduniaan Pak Bu? Supaya kita jelas mana yang kita boleh berijtihad, mana yang tidak. Kalau persoalan keduniaan itu kan berkembang sesuai dengan perkembangan apa? Zaman. Bukan berarti Muhammadiyah mengandung mengikuti paham sekulerisme. Sekulerisme itu memisahkan antara agama dan dunia. Bukan itu. Supaya Muhammadiyah bisa memetakan mana yang boleh kita berkreasi dan berinovasi, mana yang tidak. Kalau persoalan agama ditambahkan namanya bid'ah. Tapi kalau keduniaan ya boleh-boleh saja. Makanya yang ketiga ini yang penting ini, Muhammadiyah mencoba menjawab mahiyal ibadah. Apa itu ibadah? Maka di sana dikatakan yang disebut ibadah itu hiya at-taqarrubu ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi, dan meninggalkan larangannya, wal amali bima adina bihi asyari'u, dan beramal sesuai yang diizinkan oleh apa? Syari'. Sehingga ibadah itu kalau enggak melakukan perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, meninggalkan larangan itu ada yang haram, ada yang makruh, kemudian di tengah-tengahnya apa? Ada mubah. Sehingga ibadah dibagi menjadi dua, ibadah mahdhah atau ibadah khosoh, ada ibadah ghairu mahdhah atau ibadah amah. Kalau ibadah mahdhah ketentuannya sudah jelas Pak Bu, sholat ibadah mahdhah. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sehingga al aslu fil ibadah at-tahrim, hukum asal ibadah itu apa? Haram. Kita nggak boleh melakukan ibadah kecuali ada apa? Perintahnya. Tapi kalau ibadah ghairu mahdhah, al aslu fil asya al ibahah, hukum asal suatu itu apa? Boleh. Sehingga kalau persoalan keduniaan Pak Bu, jenengan lakukan dulu kecuali ada dalil yang melarang. Kalau persoalan ibadah, stop dulu, jangan dilakukan kecuali ada dalil yang memerintahkan. Kenapa? Karena kalau persoalan ibadah mahdhah, kalau kita melakukan tanpa dalil, tanpa perintah, masuk kategori apa? Bid'ah, yang mana Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Oke, yang keempat, sabilullah. Apa itu yang disebut dengan sabilillah? Nah, ini waktunya mau habis ini. Oke ya, sabilillah itu apa? Sabilillah itu definisi khusus adalah al-jihad, jihad. Definisi umum al-masoleh al-amah, yaitu kemaslahatan apa? Umum. Sehingga yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam 3 bidang itu: schooling, membangun sekolahan; feeding, menyantuni fakir miskin; healing, mendirikan PKU, RSI. Semuanya ini dalam konteks bagaimana kita berada di jalan Allah, yaitu apa? Sabilillah. Yang terakhir sebelum saya tutup ini, al-qiyas. Apa itu? Qiyas. Maka qiyas itu ada 2 makna, qiyas yang spesifik, qiyas yang general. Qiyas yang spesifik menganalogikan sebuah kasus yang tidak ada dalilnya secara eksplisit dalam Quran dan Sunnah dengan kasus yang ada dalilnya secara eksplisit dalam Quran atau
sunnah. Misalnya minuman yang memabukkan, dalam konteks sekarang kan banyak sekali Pak Bu ya. Jenengan tahu toak? Toak nggak tahu ya? Legen nggak tahu? Toak nggak tahu? Oh gitu. Di Tuban. Kalau toak itu kan ada unsur memabukkannya. Halal atau haram itu? Halal atau haram Pak Bu? Kalau di kajian tarjih Pak Bu, semua minuman keras yang unsur atau kadar alkoholnya itu 5% ke atas itu dihukumi haram. Sehingga tape jangan dengan haramkan. Meskipun kadang orang makan tape banyak itu bisa mabuk, tapi kadar tape kurang dari 5% gitu. Nah, toak itu nggak disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Dalam Quran yang ada innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton. Nggak ada innamat tawa'u. Tapi kenapa kok kita katakan toa itu haram Pak? Karena ada unsur memabukkan sebagaimana khamr, yaitu minuman keras yang ada di zaman Rasulullah. Itu namanya qiyas secara spesifik. Qiyas secara umum itu ijtihad, itu sendiri. Sehingga Muhammadiyah mengembangkan ijtihad, tidak berafiliasi kepada madhab tertentu, tapi juga tidak anti apa Pak Bu? Madhab. Sehingga Muhammadiyah tidak bermadhab dan juga tidak anti apa? Madhab. Sehingga pandangan Muhammadiyah dalam putusan atau fatwa kadang-kadang sama dengan madhab Syafi'i, kadang-kadang sama dengan madhab Hambali, Hanafi atau Maliki. Sehingga yang perlu kita catat, Muhammadiyah tidak bermadhab tapi juga tidak anti madhab. Nah, itulah kajian kita yang berkaitan dengan masalah 5, meskipun kita belum bahas secara detail ya. Paling tidak kita pahami tadi, masalah 5 itu bicara tentang apa Bu? Agama. Apa Pak? Dunia, ibadah, sabilillah, qiyas gitu. Kalau kita bisa memahami masalah 5 ini, terus kita bisa aplikasikan dalam ijtihad, maka kita betul-betul apa Pak Bu? Bisa melahirkan pemahaman agama atau pandangan agama yang mengarah pada apa? Islam berkemajuan. Mungkin itu saja kajian kita pada akad pagi di hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.